Mari tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Yesus. Dan sekarang Tuhan, biar Engkau mengajar kami. Setelah Engkau membuka jalan buat kami, biar kami bijaksana menempuh jalan-jalan Tuhan. Dan ajari kami akan firman-Mu hari ini. Bicara ya Tuhan, kami mau belajar dan taat akan firman-Mu. Dalam nama Yesus, semua kita berkata, amin. Beri kemuliaan yang meriah bagi Raja. Selamat tahun baru, silakan duduk kembali saudara sekalian. Saudara, ada peristiwa rohani yang saya alami Selasa kemarin, tepatnya 31 Desember 2013, ketika sekitar jam 5:30 pagi, tiba-tiba saya bermimpi, saudara. Sebelumnya jam 4 saya sudah terbangun sembahyang, dan kemudian sekitar jam 5 tertidur lagi, dan ternyata saudara di mimpi itu jelas sekali. Anda harus tahu bahwa ada mimpi dari Tuhan, ada mimpi dari setan, tapi juga ada mimpi dari bunga tidur. Tapi kalau mimpi dari Tuhan itu akan jelas membekas dan akan memberikan sebuah kekuatan dan damai sejahtera. Yang mengerti, katakan amin. Saya melihat saudara begitu jelas sekali sebuah rumah yang begitu bagus sekali. Dan tiba-tiba waktu saya masuk ke dalam rumah itu, saya kaget karena saya berjumpa dengan seorang hamba Tuhan Indonesia, almarhum Pak Jeremia Rim, seorang hamba Tuhan pembawa api kebangunan rohani untuk Indonesia, yang melahirkan begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan sampai hari ini. Dan ternyata saudara, ketika saya berjumpa wajahnya sangat segar, lebih muda, berewokan, dan tiba-tiba setelah ngobrol sebentar, dia berkata, ayo kita keluar rumah. Waktu kemudian saya diajak keluar rumah, kaget. Dari rumah seberang saya melihat saudara, almarhum ayah saya, Pak Henok Kusuma, tiba-tiba keluar dan menyapa Kak Yer, dan wajahnya sangat segar, dan juga potongan rambutnya begitu indah, dan kemudian saudara memeluk Kak Yer, dan tiba-tiba saya melihat lagi ada almarhum Pak Damaris, seorang hamba Tuhan senior dari Indonesia juga yang sudah dipanggil Tuhan. Dan ternyata saudara, dan saya melihat ada begitu banyak puluhan hamba-hamba Tuhan yang lain, tapi tidak jelas wajah mereka. Hanya 3 hamba Tuhan yang jelas wajahnya. Dan tiba-tiba mereka berkata pada saya, ayo maju. Waktu saya mulai berjalan maju, tiba-tiba saya melihat saudaraku bahwa mereka semua pegang pundak saya dari belakang. Dan mereka teriak begini, tuntaskan, tuntaskan, selesaikan, selesaikan. Dan tiba-tiba saya terbangun. Dan saudara-saudara, ada satu perasaan damai yang mengalir. Dan saya sembahyang pada Tuhan. Dan saya juga tanya beberapa hamba Tuhan, rekan-rekan yang lain, saudara, apa maksudnya? Dan tiba-tiba kami dapat hal yang sama. Ibrani 12, saudara. Di sana ada para saksi-saksi iman. Ada para tokoh-tokoh iman. Dan rupanya mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang sudah mendahulu kita, yang telah dipanggil pulang ke rumah Bapa. Dan saya tahu saudara, seperti sebuah pertandingan estafet. Anda tahu dalam sebuah regu ada 4 orang yang harus bertanding dalam sebuah regu. Dan saudara, pelari yang pertama bawa tongkat estafet. Dan dia lari kencang, begitu bagus. Tapi kemudian tongkat itu diberikan kepada pelari yang kedua. Pelari kedua pun harus lari kencang. Dan kemudian diberikan pada pelari ketiga. Dan Anda tahu, pelari yang keempat justru itulah yang menentukan. Walaupun pelari pertama, kedua, ketiga lari kencang. Tapi kalau yang keempat, yang terakhir kedodoran, saudara. Anda tahu, maka semua perjuangan daripada yang sebelumnya akan sia-sia. Saya percaya dalam nama Yesus, kita ini adalah generasi terakhir sebelum Yesus datang kembali yang kedua kalinya. Yang percaya tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Itu sebabnya saudara, mari saya mengerti bahwa ini sebuah mandat yang Tuhan beri buat kita semua. Ayo tuntaskan, selesaikan semua panggilan, semua destiny yang telah Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Karena saya percaya bahwa Yesus rindu kita lari dengan kuat, lari dengan lebih baik lagi daripada generasi-generasi kita yang sebelumnya. Yang mengerti, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Itu sebabnya saudara, saya percaya bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang harus kita hadapi bersama dengan Tuhan. Tahun 2014, Tuhan memberikan kepada kita
jelas tema The Year of Amazing Grace, tahun anugerah yang ajaib. Siapa percaya bahwa anugerah Tuhan yang ajaib akan dilimpahkan di tahun 2014? Yang mengerti katakan amin. Saudara-saudara sekalian, saya percaya bahwa di tahun anugerah yang ajaib ini, Tuhan mau agar setiap kita mengerti panggilan kita. Dan saudara, setelah kami berdoa, tema selama setahun dan juga setiap bulan, Tuhan memberikan pada kami tema bulan Januari ini adalah Grace make us safe and prosper. Anugerah akan membuat kita diselamatkan dan hidup dalam kemakmuran. Saya percaya bahwa hanya Yesus saja satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang bisa menyelamatkan kita. Yang setuju katakan amin. Tapi saudara, anugerah Yesus juga mau membuat kita mengalami kemakmuran. Saudara sekalian, bicara kemakmuran, saya tahu ada dua reaksi orang. Pertama berkata, amin, aku percaya. Ada beberapa benar, bicara kekayaan kemakmuran lagi. Apa? Saya udah dengar khotbah sekian lama. Buktinya mana? Hidup saya kok belum alami kelimpahan. Saudara sekalian, Yesus berkata, jadilah seperti iman kita. Itu sebabnya saya berkata, jangan beriman hidupmu miskin. Berimanlah percaya di dalam Yesus kita hidup dalam kelimpahan. Yang sujud tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kenapa saudara? Di akhir zaman ini, Tuhan mau buat anak-anaknya, saya dan saudara, hidup dalam kemakmuran. Supaya apa? Supaya kita bisa mendanai pekerjaan Tuhan. Kita bisa mensupport kerajaan Allah yang akan dituntaskan di bumi ini sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Coba kita lihat 2 Korintus 8 ayat yang ke-9. Alkitab berkata dengan jelas, 2 Korintus 8 ayat 9. Ayo kita baca sama-sama satu ayat ini dengan suara yang keras. Imani jadi dalam nama Yesus. 2, 3. Karena kamu telah mengenal apa? Kasih karunia atau grace Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi apa? Miskin. Yesus rela jadi miskin. Sekalipun dia apa? Kaya, supaya, baca 2, 3, supaya kamu menjadi kaya oleh karena apa? Kemiskinannya. Kok beberapa orang cuma diem, nggak percaya kayaknya. Mari kita bersama saya, kalimat terakhir baca, supaya kamu menjadi kaya karena kemiskinannya. Kata bersama, supaya saya, 2, 3, supaya saya menjadi kaya oleh karena kemiskinan Yesus. Katakan amin. Kamunya ganti nama saudara masing-masing. Kalau saya baca keras, saya nanti tidak berkati. Kalau saudara tidak baca keras, ucapan nama saudara nanti belum dibaca. Ayo baca sama. 2, 3. Supaya Lukas menjadi kaya oleh karena. Belum dengar semua. Ulangi lagi. 2, 3. Supaya Lukas menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tapi pertanyaannya saudara. Mengapa ada banyak anak Tuhan sudah rajin setia beribadah? Tapi belum diberkati. Kenapa ada banyak anak Tuhan sudah setia mengembalikan perpuluhan, tapi belum diberkati? Kenapa tidak sedikit orang setia melayani, tetapi hidupnya masih terus mepet dan tidak alami kelimpahan? Sementara kita melihat ada orang-orang tertentu yang ternyata diberkati oleh Tuhan. Pertanyaan itu juga sebetulnya jadi pergulatan dalam hati saya. Jujur sebagai gembala saya mengamati ada sebagian besar saudara yang sedang alami kelimpahan. Yang jujur dan amin. Tapi jujur ada saudara yang masih struggle dalam soal ekonomi. Saya bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan? Dan rupanya Tuhan jelaskan. Mari kita lihat dalam ayat utama, ayat emas kita di tahun 2014 ini. 2 Timotius pasal 2, ayat yang pertama. Coba perhatikan saudara. Lihat 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang pertama. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia, jadilah kuat oleh anugerah dalam Kristus Yesus. Anugerah Tuhan yang tadi kita baca dalam 2 Korintus akan membuat kita yang miskin jadi kaya. Katakan amin. Nah, kenapa tidak semua anak Tuhan ngalami itu? Ayat yang kedua, perhatikan. Ayat yang kedua, ini rahasianya. Apa yang telah engkau dengar daripadaku, yaitu ayat sebelumnya berita tentang kasih karunia, berita tentang anugerah Tuhan, di depan banyak saksi. Perhatikan, percayakanlah itu
Kepada siapa? Tidak semua orang Kristen. Kepada siapa? Orang-orang yang siapa? Dapat dipercayai. Yang juga cakap mengajar orang lain. Ternyata Tuhan tidak pelit untuk memberkati anak-anaknya. Yang setuju katakan amin. Rupanya yang Tuhan lihat lebih dulu adalah apakah saya dan saudara bisa dipercayai. Yang Tuhan lihat apakah hidup kita sudah siap diberkati. Apakah hidup kita sudah memberikan sebuah wadah yang cukup kuat untuk kita diberkati. Saudara, saya ingat ada seorang hamba Tuhan, satu hari didatangi oleh seorang jemaat. Dan jemaat ini berkata, tolong pendeta doakan supaya saya hidup dalam kelimpahan. Dan tiba-tiba saudara, hamba Tuhan ini waktu mau berdoa, tiba-tiba ada suara Tuhan bilang begini, jangan doa minta dia kaya. Loh, kenapa Tuhan? Aku lihat hidupnya lebih baik pas-pasan sekarang. Loh kenapa? Karena aku tahu begitu nanti dia kaya, langsung murtad. Langsung tinggalkan Tuhan. Langsung hancur hidupnya. Langsung kaget dia. Dan dia berkata, Tuhan persiapkan dia untuk dia bisa terima berkat. Kaget jemaat. Loh kenapa pendeta tidak berkati saya? Karena begitu. Tuhan ngomong begitu. Kaget. Saudara-saudara, saya percaya Tuhan kita tidak Tuhan yang pelit. Dia Tuhan yang bermurah. Tapi yang dia lihat pertama adalah, sudah siapkah kita dipercaya oleh berkat Tuhan? Katakan amin. Saya beri judul khotbah hari ini adalah siap diberkati. Ready to be blessed. Siap diberkati. Pertanyaannya sekarang, sudahkah kita siap untuk diberkati? Kenapa? Karena ternyata anugerah kasih karunia hanya diberikan kepada orang-orang yang bisa dipercayai. Waktu saya berdoa tentang hal ini, tiba-tiba Tuhan ingatkan saya dan saya baca sebuah peristiwa di Alkitab yang saya yakin sebagian besar saudara belum pernah baca. Sebagian saudara belum pernah tahu peristiwa ini. Padahal ini peristiwa yang bermakna luar biasa. Anda tahu satu saat kerajaan Israel dari 12 suku Israel terpecah jadi 2. Dan akhirnya karena ketidaktaatan anak daripada Salomo terpecah hanya jadi 2 suku. Jadi kerajaan Yehuda. Ya, itu adalah suku Benyamin dan suku Yehuda. Sementara 10 suku yang lain akhirnya membuat sebuah kerajaan tersendiri dan akhirnya saudara itulah disebut kerajaan Israel. Dan melalui berbagai raja Israel dan Yehuda sempat berperang dan sebagainya. Satu hari saudara, ternyata kerajaan Israel dipimpin oleh seorang raja bernama Raja Yoram. Kata bersama saya, Raja Yoram. 2, 3. Nah, Raja Yoram ini adalah anak daripada, yaitu saudara Isabel, penyembah Baal, dan juga Raja Ahab. Nah, pada waktu yang bersamaan, Raja Yoram atas Raja Israel memerintah, rupanya kerajaan Yehuda dipimpin oleh seorang raja yang takut akan Tuhan, yang bernama Raja Yosafat. Karena bersama saya, Raja Yosafat. 2, 3. Nah, satu hari saudara, ternyata bangsa Moab yang tadinya takluk dan memberi upeti kepada Raja Israel, Raja Yoram, rupanya bangsa Moab berontak. Dan ketika tahu bahwa bangsa Moab berontak, maka apa yang terjadi? Raja Israel, yaitu Yoram, mengajak Raja Yosafat, Raja Yehuda, untuk bersama-sama menjadi sebuah sekutu. Bahkan mereka mengajak Raja Edom. Jadi akhirnya ada 3 raja. Raja Edom, Raja Israel, dan Raja Yehuda. Bersama-sama mereka siap untuk berperang melawan bangsa Moab. Dan rupanya kalau Anda baca di Alkitab, dalam perjalanan mereka dari negeri mereka menuju ke tanah Moab, mereka akhirnya tiba dalam sebuah perjalanan yang tidak mudah. Dengan 3 raja dan pasukan tentara yang begitu banyak, mereka akhirnya 7 hari sampai di sebuah lembah yang tidak ada airnya sama sekali. Sebuah lembah yang kering, lembah yang tandus, tidak ada sungai, tidak ada mata air, tidak ada sumur.
Dan apa yang terjadi saudara dalam keadaan seperti itu? Mereka 3 raja-raja dengan semua anak buahnya paniknya luar biasa. Karena mereka akan mati kehausan. Dan dalam keadaan begitu saudaraku, akhirnya Raja Yosafat, Raja Yehuda yang takut akan Tuhan. Dia bertanya, adakah seorang nabi Tuhan di daerah ini yang kita bisa minta petunjuknya? Akhirnya ada seorang berkata, oh ada Elisa yang dulu melayani Elia. Panggillah dia. Dan Anda tahu apa yang terjadi? Mari kita lihat peristiwa selanjutnya. 2 Raja-Raja pasal 3 ayat 14 mulai sampai 24. 3 raja-raja. Apa yang terjadi? Ayat 14. Berkatalah Elisa, demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan. Jika tidak karena Yosafat Raja Yehuda, maka sesungguhnya aku ini, Elisa, hamba Tuhan, tidak akan memandang dan melihat kepadamu. Wih, ini Nabi kalimatnya pedes terhadap Raja Israel, Yoram. Kenapa? Karena Yoram adalah raja yang telah meninggalkan Allah Israel. Dan Anda tahu Elisa berkata, kalau bukan karena Yosafat, aku tidak akan mau menolong kalian. Ayat 15, lihat. Maka sekarang, jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi. Heran, raja diperintah sama Nabi. Jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi. Pada waktu pemetik kecapi itu, pemain gitar atau pemain kecapi, bermain kecapi, memuji Tuhan. Lihat, maka kekuasaan Tuhan, roh Tuhan meliputi dia. Saya percaya di atas pujian ada kuasa Tuhan. Katakan amin. Di atas pujian Tuhan bertata. Katakan amin. Makanya jangan terlambat kebaktian. Kenapa? Karena pujian membawa kuasa. Lihat ayat 16. Kemudian berkatalah ia, Elisa, dalam urapan Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Biarlah di lembah ini, di lembah yang kering, yang tandus, dibuat parit-parit. Dibuat selokan-selokan. Aneh sekali. Anda tahu, ya toh, ini raja-raja diperintah oleh Nabi. Ayat 17, perhatikan. Sebab beginilah firman Tuhan. Kamu tidak akan mendapat angin dan hujan. Ya, Anda tahu biasanya cara Tuhan, angin dan hujan. Elia pun pernah berdoa minta hujan turun. Tapi lihat, aneh sekali. Namun lembah ini akan penuh dengan air, bukan dengan cara angin dan hujan. Ternyata saya mau beritahu, Tuhan punya banyak cara untuk memberkati setiap kita. Yang percaya tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Sehingga kamu serta ternak sembelian dan hewan pengangkut dapat minum. Ayat 18, perhatikan. Dan itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan. Kata bersama saya, perkara ringan. 2, 3. Rupanya Tuhan memberkati saudara dan saya itu apa? Ringan. Tuhan membuat saudara, memulihkan saudara itu perkara apa? Ringan. Percaya, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tidak ada perkara yang berat. Dia segala sesuatu ringan. Tepuk tangan yang meriah. Amin. Lihat. Saudara-saudara, dikatakan apa? Ayat yang berapa tadi? Lalu berapa? 18. Dan itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan. Juga orang Moab, musuh itu, akan diserahkan Tuhan ke dalam tanganmu. Ayat 19. Kamu akan memusnahkan segala kota yang berkubu dan segala kota pilihan. Itu tempat musuh. Kamu akan menumbangkan segala pohon yang baik. Kamu akan menutup segala mata air. Dan kamu akan merusak segala ladang yang baik dengan batu-batu. Itulah daerah Moab yang akan dikalahkan. Ayat 20, lihat. Keesokan harinya, ketika orang mempersembahkan korban, baca, datanglah dengan apa? Tiba-tiba air dari arah Edom. Nah, Anda tahu ya, Edom. Padahal ada Raja Edom. Dia nggak tahu bahwa berkat Tuhan bisa ngalir dari Edom. Lalu penuhlah negeri itu, semua parit-parit yang digali dengan air. Terus ayat yang ke-21. Ketika didengar seluruh orang Moab, musuh mereka, bahwa ketika raja itu telah maju memerangi mereka, maka dikerahkanlah semua orang yang masih sanggup menyandang pedang. Bahkan orang-orang yang lebih tua juga. Kemudian mereka ditempatkan di tepi perbatasan. Ayat 22, perhatikan, menarik sekali. Keesokan harinya, pagi-pagi, ketika matahari bersinar atas permukaan air itu, yang ada di parit-parit yang telah diisi Tuhan, dan cara yang ajaib, perhatikan, tampaklah kepada orang Moab itu, mata orang Moab dipelintir Tuhan, bahwa air di sebelah depannya merah seperti darah.
Ya, lihat ayat 23. Lalu berserulah mereka, itu darah, itu darah. Tentulah raja-raja itu, 3 raja, telah berbunuh-bunuhan, yang seorang membunuh yang lain. Maka sekarang marilah menjara, hai orang-orang Moab. Ayat 24. Tetapi ketika mereka sampai ke perkemahan orang Israel, maka bangkitlah orang Israel itu, 3 raja-raja, lalu memukul orang-orang Moab, sehingga mereka lari dari situ. Dan makin jauhlah mereka, orang-orang Israel, menerobos ke dalam Moab, sambil menewaskan orang-orang Moab itu. Perhatikan saudara, bahwa ternyata Tuhan punya banyak cara untuk memberkati saya dan saudara. Yang mengerti katakan amin. Saudara, saya coba pelajari dari komentari, gimana cara Tuhan memberi air kepada 3 raja-raja ini. Dan semua pasukannya. Tidak melalui hujan, tidak melalui angin. Anda tahu apa yang terjadi? Saya membaca sebuah komentari Bible, ada seorang hamba Tuhan yang menafsirkan begini. Itu ya, mereka gali parit-parit, saudara, di lembah yang tandus. Mereka buat selokan-selokan yang panjang banyak sekali. Tiba-tiba, pagi harinya, dari arah Edom, itu air bisa ngalir melalui tanah. Dan tiba-tiba, itu air masuk memenuhi semua selokan. Dan Anda tahu saudara, sehingga orang-orang yang ada, 3 raja-raja dengan anak buahnya, bisa makan dan minum air begitu banyak limpah. Bahkan yang menarik adalah keesokan harinya lagi, air yang begitu banyak di parit-parit itu dibuat Tuhan menjadi alat Tuhan. Membuat orang Moab musuh mereka lihatnya kesalah, dipikir merah kayak darah, pasti sudah bunuh-bunuhan. Dan mereka tidak sigap, mereka mau menjara. Akhirnya 3 raja-raja bangkit dan mengalahkan bangsa Moab. Dengar saudara, bagi Tuhan tidak ada perkara yang sukar. Tahun 2014, percayalah, Tuhan akan genapi janjinya. Anugerah, kelimpahan akan Dia berikan. Belum semuanya percaya. Siapa yang percaya, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Tapi kenapa tidak semua orang diberkati? Karena tadi Alkitab berkata, yang Tuhan lihat apakah kita siap diberkati. Apakah kita sudah siap untuk menampung berkat Tuhan yang ajaib. Saudara-saudara, pertanyaannya sekarang begini. Kapankah berkat itu datang? Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang lagi berdoa untuk tahun ini. Dan mereka mendapatkan tahun 2014. Percayalah, semua impian dan doa saudara selama ini, tahun ini akan digenapi oleh Tuhan. Akan digenapi, akan digenapi. Amin. Tapi mari tangkap arti firman Tuhan ini. Kita belajar dari 3 raja-raja ini. Kapankah berkat itu datang? Yang pertama, coba kita lihat sekali lagi ayat 11 dan 12. Perhatikan ya. 2 Raja-Raja 3 ayat 11 dan 12. Tetapi bertanyalah Yosafat kepada 2 raja yang lain, tidak adakah di sini seorang nabi Tuhan? Supaya dengan perantaranya kita meminta petunjuk Tuhan. Ini raja takut akan Tuhan. Di tengah-tengah krisis, dia mengerti bukan oleh kuat dan gagah. Dia cari hamba Tuhan. Dia minta petunjuk Tuhan. Lalu salah seorang pegawai raja Israel menjawab, katanya, di sini ada Elisa bin Safat yang dahulu melayani Elia. Ayat 12. Berkatalah Yosafat, memang padanya ada firman Tuhan. Ini raja ngerti di Elisa ada firman Tuhan, ada pesan Tuhan. Sesudah itu, perhatikan, pergilah Raja Israel dan Yosafat dan Raja Edom, 3 raja ini pergi kemana? Kepada Elisa. Aneh, bukannya Elisa dipanggil menghadap 3 raja yang datang cari Elisa ke tempat Elisa tinggal. Lompat ayat 15. Maka sekarang, setelah ketemu dengan Elisa, Elisa berkata apa? Maka sekarang, jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi. Ini Anda tahu Elisa malah merintah lagi 3 raja. Panggil seorang pemain kecapi. Pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, maka kekuasaan Tuhan meliputi dia. Ayat 16, kemudian berkatalah ia, Elisa, beginilah firman Tuhan kepada 3 raja. Biarlah di lembah ini dibuat parit-parit.
Saudara, kalau Anda baca ini, Anda harus mengerti begini ya. 3 raja-raja ini adalah orang-orang yang terhormat, orang-orang yang dihormati, dan punya kekayaan dan kedudukan yang tinggi. Tapi heran, hari itu mereka dalam keadaan kesusahan, mereka dalam keadaan mau mati kehausan, karena tidak ada air 7 hari. Tiba-tiba, ternyata saudara, mereka pergi cari hamba Tuhan. Dan tadi Anda sudah baca, si hamba Tuhan ini namanya Elisa. Kalimatnya pun pedas. Kalau bukan karena Yosafat, aku tidak akan pernah menolong kalian. Karena Elisa begitu marah dengan Raja Yoram. Karena Raja Yoram dan bapaknya telah membuat banyak bangsa Israel menyembah kepada Baal. Dan Anda tahu, sudah mereka cari ke tempat Elisa. Elisa kalimatnya pedas. Lalu disuruh apa lagi? Panggillah pemain kecapi. Wih, bayangin, 3 raja diperintah. Belum lagi setelah itu apa? Suruhlah, mereka disuruh bangunlah, galilah parit-parit, selokan-selokan. Wih, Anda bisa bayangin. Ini 3 raja, kalau tidak tersinggung dan tidak marah, dan berkata, pengawal pancung ini nabi, ini hamba Tuhan kurang ajar, tidak hormat sama saya. Anda bisa bayangin, jelas mereka tidak akan alami mujizat. Saudara-saudara, waktu saya baca ini, ternyata Tuhan jelaskan, berkat Tuhan datang kepada kita itu kapan? Yang pertama, berkat datang pada saat kita mentaati perintah Tuhan. Berkat akan mengalir dalam hidup kita pada saat kita mentaati perintah Tuhan. We obey God's command. Kita mentaati perintah Tuhan. Mungkin beberapa saudara berkata, Pak, kok bicara ketaatan lagi, Pak? Taat lagi. Kok apa emangnya nggak ada topik yang lain? Saya mau katakan sama saudara sekalian. Tidak ada cara lain Tuhan menggenapi kehendak dan janjinya sebelum kita belajar hidup dalam ketaatan secara total kepada Tuhan. Yang percaya tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Biar saudara diurapi dengan minyak berkali-kali. Tapi kalau kita tidak mau taat, nothing. Tapi ketika kita belajar taat, lihat firman Tuhan begitu banyak. Kita taat, berkat mengalir. Yang mengerti, katakan amin. Saudara, apa yang terjadi dengan 3 raja ini? Dan kita juga aplikasikan 3 raja ini adalah hidup kita. Tetaplah taat, walaupun terlihat bodoh dan tidak masuk akal. Bayangin saudaraku, 3 raja ini malah yang mencari hamba Tuhan Elisa. Bahkan kemudian diperintah-perintah, bahkan kemudian diperkatakan begitu pedas. Dan juga akhirnya diperintahkan sesuatu yang nampaknya bodoh. Bayangin, mereka butuh air, sekarang di lembah yang kering, yang tidak ada air, suruh buat parit selokan yang banyak. Ini kan kayak bodoh. Tapi Anda tahu, walaupun terlihat bodoh dan tidak masuk akal, untung 3 raja-raja ini belajar mentaati. Dan hasilnya adalah kelimpahan datang. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saudara-saudara, saya masih ingat ketika saya melayani di sebuah gereja di Jakarta. Saya itu disiapin hotel yang terbaik dan welcome basket. Mereka sudah siapkan semuanya. Jujur saya agak nervous, agak grogi bukan apa, karena saya sadar diri siapa saya. Mereka sambut luar biasa. Bahkan saudara akhirnya apa yang terjadi ketika minggu mau pelayanan. Mereka Sabtu sudah bertanya, Pak, Bapak akan kami jemput ya. Jam sekian untuk kami jemput ke tempat ibadah. Saya berkata janganlah. Saya dipinjemin teman kok. Mobil dan supir. Dan Anda tahu sebelumnya saya itu mau dipinjemin mobil-mobil Eropa. Tapi saya berkata enggak. Saya nggak mau, saya belusukan, saya masuk, melayani tidak hanya di gereja besar di Jakarta, tapi juga ke kampung-kampung. Ya, saya minta mobil Jepang aja, yang gampang, yang kecil. Ya, akhirnya pinjemin mobil dan supir, saudaraku. Dan Anda tahu saya bilang kepada panitia yang mengundang untuk melayani besok minggu, tolong
saya nanti datang sendiri lah. Jam berapa saya harus datang? Dan Anda harus tahu ya, kalau Anda mengerti melayani di Jakarta, itu gawatnya bukan main. Terutama soal kemacetan. Anda tahu kebaktian jam berapa? Saya harus belajar untuk on time, bahkan sebelumnya saya sudah tiba di daerah itu. Bagi saya lebih baik, saya lebih early, bahkan 1 jam sebelumnya sudah di daerah itu, saya cari mall terdekat atau rumah makan, dan kemudian nungguin daripada saya ditungguin. Saya nggak suka jadi hamba Tuhan yang ditungguin karena terlambat. Dan Anda tahu saudaraku, akhirnya saya bilang, jam berapa? Oh minggu jam sekian Pak, Bapak sudah harus tiba di tempat kami. Tapi Pak tolong, nomor telepon sopir Bapak berapa? Nomor plat mobilnya berapa? Waduh kok begitu ya? Kemudian saya tanya sopir, saya kemudian balasin. Anda tahu? Begitu sampai ke daerah itu, saudaraku. Begitu akhirnya satpam dan beberapa orang mulai masuk, saudaraku. Langsung mereka, selamat pagi pendeta. Wih, kok tahu, saudaraku? Rupanya mobil jenis apa, mereka udah tahu kan. Lalu kemudian silakan naik, mobilnya naik ke arah parkiran. Dan mereka langsung sudah kasih kabar ke bagian di atas. Anda tahu tiba-tiba, saudaraku, begitu nyampe, gitu. Tiba-tiba ada beberapa pria keren, jajasan ganteng-ganteng, gagah-gagah. Dan Anda tahu, mereka langsung bukain pintu mobil saya. Saya jadi risih. Ya toh. Dibukain saudaraku. Dan kemudian, selamat pagi Pak Lukas. Shalom, kasih salam dengan hormat. Dan kemudian tas saya dibawain. Saya bilang, enggak, saya bawa sendiri aja. Enggak, saya bawain, kami bawain. Ini tugas kami Pak. Kami bawain. Dibawain saudaraku, ya kan. Dan Anda tahu saudara, diajak jalan dikawal. Sementara jemaat mulai masuk saudaraku. Dikawal, jalan kemana? Ke green room. Ya toh. Sampai ke tempat tunggu. Begitu nyampe saudara, belum duduk. Ada beberapa wanita-wanita yang cantik-cantik, yang sangat sudah indah bajunya. Sudah siap bawa baki, dan Anda tahu saudaraku, dan mereka bawa itu loh, handuk putih yang kecil, ya toh, towel, yang hangat dan wangi. Silakan Pak Pendeta. Saya pikir ini kayak di pesawat bisnis kelas aja saudara. Saya ambil, kemudian agak kampungan, saya bersihkan wajah, saudara. Supaya saya lebih kelihatan lebih ganteng lagi, saudara. Dan kemudian duduk, ditawarin, mau minum apa Pak Pendeta? Mau lohanko, mau tewajin, mau hot tea, mau yang dingin, dan sebagainya. Waduh, saya bilang, lohanko, saya bilang gitu. Kemudian Anda keluar, Anda ngerti, saudara. Setelah ngobrol sebentar, saya baru kaget. Para pria dan wanita yang melayani, seperti itu, Anda tahu siapa? Pria yang mendampingi yang bukain pintu tadi dan angkat tas saya. Itu adalah direkturnya BNI. Yang satunya lagi direkturnya Bank Danamon. Dan yang melayani wanita itu ternyata istrinya konglomerat. Saya nggak mau sebut namanya, saudara. Dan Anda tahu saudaraku, yang lain lagi saudara, ternyata sampai kemudian, dan mereka punya tradisi, pendeta, pembicara tidak boleh masuk dulu sebelum ke dalam ruang kebaktian, sebelum mau khotbah. Saya bilang, Pak mohon maaf, Bapak-bapak, saya lebih suka dari awal sudah masuk ke tempat kebaktian, nikmati pujian penyembahan. Pak, mohon maaf, kami ditugaskan oleh pemimpin kami, harus begitu. Tunggu Pak, pujian praise yang terakhir, Bapak baru kami antar masuk. Waduh, ya udah. Saya belajar tunduk kepada peraturan. Anda harus tahu setiap gereja ada peraturannya. Dan kita harus belajar submit dengan peraturan tersebut. Katakan amin. Lalu Anda tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba, Pak, oke, sekarang siap Pak. Ya, saya bilang, saya kamar mandi lagi ya. Oke, saya kamar mandi, saya mulai benahin rambut saya supaya lebih ganteng, saudaraku. Dan Anda tahu, begitu mau masuk kamar mandi, dibukain lagi sama istri konglomerat tadi. Silakan Pak. Saya kaget jadi risih, saudaraku. Dan kemudian begitu selesai, siap, oke, dikawal kayak orang pejabat mau masuk, saudaraku. Anda tahu, tas saya dibawain. Dan kemudian di depan jemaat lagi tepuk tangan nyanyi terakhir. Saya jalan kayak diiring, saudaraku. Dan Anda tahu, duduk di bagian depan. Waduh, saya bilang, Tuhan terima kasih. Saya cuman hamba kok, ya kan. Dan Anda tahu selesai itu, mau naik ke mimbar aja. iPad saya mau dibawakan. Saya bilang, Pak, please Pak. Saya itu biasa bawa iPad. Jangan-jangan iPad, ember saya biasa angkat Pak. Sudahlah Pak, saya jadi nervous semua. Enggak Pak, ini tugas kami. Bayangin saudara. Sampai diantar ke mimbar dan itu minum disiapkan saudara. Dan Anda tahu saudara, mereka selesai kebaktian juga ngajak makan. Dan Anda tahu, saya kemudian gini tanya, Pak, Bapak-bapak ini kan para pengusaha-pengusaha, orang-orang top di perusahaan dan sebagainya. Bahkan ada satu saudaraku, itu adalah direkturnya Indofood. Dia cerita bagaimana distribusi Indomie kemana-mana ke mancanegara, dia atur semua termasuk ke Arab Saudi. Saya kaget loh, orang Arab suka Indomie Pak. Oh, itu pemasaran kita yang paling banyak juga di negara lain. Loh kenapa?
Karena dia bilang begini, karena orang-orang Arab suka Indomie. Karena mereka dulu kecilnya bayi, dirawat sama TKW-TKW. Dan TKW-TKW-nya makannya apa? Indomie seleraku, saudara. Dan Anda tahu, karena TKW-nya makan Indomie, anak orang Arab yang dijaga juga dikasih apa? Indomie seleraku. Jadi mereka besar, mereka enak dulu ya apa ya namanya, saudara? Indomie. Dan Anda tahu, ternyata mie goreng itu adalah yang paling top untuk penjualan di Arab Saudi. Hebat, saudaraku. Anda tahu, mereka melayani kayak begitu. Saya yang jadi sungkan, jadi risih. Dan Anda tahu mereka bilang ini, Pak, ini kami melayani. Dan mereka berkata, Pak, kami di tempat kerjaan. Kami dihormati, kami punya mahkota masing-masing. Tapi begitu menghadap Tuhan, kami lepas mahkota kami. Masuk rumah Tuhan, kami lepas mahkota kami. Kami jadi hamba yang melayani. Dan Anda tahu, saudara, ternyata saya tanya, Bapak sudah berapa lama lakuin kayak begini? Mereka bertiga ketawa, gak lama kok Pak. Yang satu berkata, baru 10 tahun Pak. Hah? 10 tahun mengabdi kepada Tuhan kayak begini. Yang satu 7 tahun. Saudara, saya ngomong begini jangan berarti bahwa setelah ini saya minta diperlakukan saudara spesial. No, tetap saya hamba. Lakukan biasa saja. Katakan amin, saudaraku. Ya, iPad saya tetap saya bawa sendiri. Amin, saudaraku. Ya, jangan coba bawa dompet saya, jangan, saudaraku. Tapi saya mulai sadar begini loh. Maaf kata ya. Saudara-saudara, kita aja belum seperti mereka. Kita belum sekaya mereka, belum seterkenal mereka, belum sehebat mereka. Maaf kata, kita sombongnya minta ampun. Datang ke gereja merasa punya mahkota, minta dihargai, minta dilayani. Sementara Anda tahu, mereka adalah orang-orang the have yang betul-betul mau melayani. Bahkan sampai hari ini seringkali mereka BB saya, ucapin selamat tahun baru, selamat Natal. Dan mereka berkata, Pak, kami sudah rindu, kami siap melayani Bapak kembali. Saya berkata, baik Pak, tapi jangan sampai diperlakukan kayak begitu. Tugas kami Pak. Dan Anda tahu sudah, itulah hati seorang hamba. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita belajar tetap taat, walaupun terlihat bodoh dan tidak masuk akal. Dengan sikap pengabdian hidup. Dan Anda tahu, mereka 3 raja ini tidak hanya menanggalkan gengsi mereka. Tapi mereka juga kan bisa berkata, ini perintah konyol dong. Mereka datang tujuannya untuk berperang, bukan menggali parit. Mereka datang untuk berperang, bukan untuk kerja bakti. Mending kalau diajak Jokowi, kerja bersih-bersih kali, sungai. Ini kan enggak, mereka mau perang. 3 raja lagi. Mending kalau suruh gali sumur, masuk akal. Ini bukan sumur, bangun parit, selokan-selokan yang banyak. Walaupun terkesan tidak masuk akal dan bodoh. Kalau itu adalah perintah Tuhan, kerjakan dalam ketaatan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Satu yang mendampingi saya ketika lagi di perjalanan bilang sama teman-teman ini, brother, saya lihat kagum. Mereka orang-orang sangat diberkati tapi sangat rukun, rendah hati. Bilang, brother, puji Tuhan brother. Ya toh, selalu dipanggil brother teman-teman yang lain. Lihat ini, dia lihatkan handphonenya. Saya bersyukur sama Tuhan. Saya melayani Tuhan gak sia-sia. Dia tunjukkan foto. Anda tahu, dia lagi pameran Toyota di sebuah gedung di Jakarta. Yang datang ribuan orang. Dia berkata, puji Tuhan brother, pemasukan sudah datang. Ternyata pagi ini aja saya melayani Tuhan. Pagi ini brother, sudah masuk jual lebih dari 50 unit mobil Toyota. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saya bilang, Tuhan, ampuni kita kadang-kadang sombongnya bukan main. Tanya kanan kiri, sombong enggak model begini cukup. Yang berikutnya, tetap taat walaupun terlihat sukar. Itu kan tanah yang tandus. Tanah tandus adalah tanah yang keras. Dan mereka tidak bawa skop pasir. Mereka kan bawa tombak dan juga bawa pedang. Suruh gali parit. Kan sukar. Tapi tetap taat kalau perintah Tuhan. Katakan amin. Tetap taat dengan iman dan pengharapan. Kenapa? Karena ketaatan kita akan menentukan seberapa banyak air, seberapa banyak berkat yang akan kita minum dan nikmati. Dan Anda tahu ketaatan kita ternyata akan menentukan kemenangan kita atas setiap musuh-musuh kita. Yang sujud tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, saudaraku. Yang pertama, kapan berkat itu datang? Pada saat kita mentaati perintah Tuhan. Yang kedua, kapankah berkat itu datang? Lihat ayat 16. 2 Raja-Raja 3 ayat 16.
Kemudian berkatalah ia, Elisa, beginilah firman Tuhan, biarlah di lembah ini dibuat parit-parit, selokan-selokan. Lompat ayat 20, perhatikan. Setelah parit-parit dibuat, digali, lihat ayat 20, keesokan harinya, setelah parit-paritnya siap, ketika orang mempersembahkan korban, datanglah dengan tiba-tiba. Kata bersama saya, datang dengan tiba-tiba. 2, 3. Lebih keras, datang dengan tiba-tiba. 2, 3. Percaya berkat bisa datang tiba-tiba, kata amin. Dari arah Edom, lalu penuhlah negeri itu dengan air. Saudara-saudara, kapankah berkat itu datang? Yang kedua, berkat datang pada saat kita terus mempersiapkan wadah hidup kita. Berkat datang mengalir pada saat kita sudah mempersiapkan wadah hidup kita. We keep on preparing our life capacity. Kenapa? Air tidak datang sebelum parit-paritnya siap. Anda tahu seandainya Tuhan kirim air dari Edom di dalam tanah. Kalau tidak dibangun parit, itu air akan lewat dan berkat itu akan pergi. Tapi setelah mereka membangun parit-parit, maka ketika air itu lewat dari tanah, itu tertampung karena wadahnya sudah siap. Dan kalau Anda baca pasal berikutnya, dari 2 Raja-Raja pasal 3 ini, pasal 4, Anda tahu tentang istri seorang nabi yang kesukaran ekonomi. Anaknya hampir diambil oleh orang yang menghutangi mereka. Dan Anda tahu saudaraku, Elisa berkata, kamu punya apa? Cuman minyak sebotol kecil Tuhan. Oke, pinjam bejana kosong sebanyak mungkin. Dan Anda tahu, ternyata minyak mengalir setelah bejana kosong disiapkan. Minyak tidak mengalir sebelum bejana kosong siap. Dan pasal berikutnya, 2 Raja-Raja pasal 5. Seorang jenderal Naaman ternyata sembuh dari kustanya. Kapan kesembuhan datang? Setelah dia mandi 7 kali di sungai Yordan. Kesembuhan tidak datang sebelum Naaman mandi 7 kali di sungai Yordan. Saudara-saudara, Tuhan itu lihat wadah hidup kita. Sudah siapkah kita diberkati? Ada banyak orang teriak-teriak minta berkat. Tuhan ngomong, nak, aku bukanlah Tuhan yang pelit nunda-nunda. Tapi engkau belum siap, nak. Saya sedih ada rekan hamba Tuhan di Indonesia. Ketika pelayanannya dari awal merintis dengan menderita sekali. Dan hari ini diangkat Tuhan luar biasa, pelayanannya berkembang. Anda tahu saya dengar baru berita dan ini bukan gosip, saya tanya jelas. Dan Anda tahu saudaraku, para asisten yang sedih semua. Dia rela tinggalkan istrinya. Dia rela tinggalkan pelayanannya lagi maju. Karena kecantol dengan seorang wanita. Dan dia berkata, sekian lama aku menikah dengan istriku. Aku tidak bahagia. Aku bahagia ketemu wanita ini. Dan Anda tahu saudara, ketemunya pun juga di pelayanan. Dan Anda harus tahu, ini gambaran. Ada orang sebetulnya tidak siap diberkati. Berapa banyak orang waktu diberkati tambah hancur hidupnya. Saya berdoa dalam nama Yesus. Siapkan wadah hidup kita. Sehingga pada waktu berkatnya mengalir luar biasa. Kita tidak hancur, tapi semakin memuliakan nama Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Wadah apa yang harus kita siapkan? Kesiapan untuk mengelola berkat Tuhan. Saudara, jangan bergaya hidup boros dalam pembelanjaan uang kita. Jangan hanya turuti keinginan saudara. Saya bersyukur, saya punya istri yang sungguh-sungguh belajar dengan saya sepakat bijaksana dalam soal keuangan. Kami sudah lalui masa-masa penderitaan, masa-masa serba mepet luar biasa. Kami ingat, kami berkali-kali harus keluar masuk toko barang bekas. Ya, di Amerika ini sudah hanya untuk cari baju yang murah. Dan Anda tahu itu kami pernah alami. Tapi saudara, saya bersyukur bahwa kami tetap walaupun dalam keadaan Tuhan mulai berkati kami. Kami belajar tetap bisa kendalikan keinginan. Kita berpikir begini, ya toh, kalau belum siap, jangan dibeli dulu. Kalau sudah siap, baru beli. Tapi berapa banyak orang belum siap, nekat belanja dulu, gesek kredit dulu, sign lebih dulu.
akhir bulan wonder, sign and wonder. Ya kan? Dan kemudian teriak. Kenapa? Kaget dengan tagihannya. Saya bersyukur akhirnya kami belajar mau pingin apa, sembayang. Kalau berkat Tuhan memang jatah Tuhan minimal kita siapkan. Kalau belum siap tidak, saudaraku. Dan saudara ada beberapa yang tanya sama saya, Pak kok enggak ganti mobil baru Pak? Mobil kami sudah 10 tahun kami pakai. Dan saya berkata, oke lah, ini mobil masih oke. Ya, kenapa? Saya karena pikir saudara, karena kalau beli mobil baru, nambah utang baru. Dan kemudian nanti harga mobil nggak tambah baik, tambah turun. Gitu. Bukan berarti tidak perlu beli ganti mobil baru. Ini mobil masih oke lah, saya bilang. Tapi kalau ada berkat Tuhan, ya siapa menolak? Saudara, amin, saudara. Ya toh, udah ada yang amin. Ya toh. Nah, mari belajar. Kita harus bisa mengelola berkat Tuhan. Jangan tertipu juga dalam soal menolong orang. Kenapa? Ada banyak anak Tuhan. Sebetulnya berkat Tuhan limpah. Tapi selalu hancur ekonominya. Gara-gara apa? Tidak bijaksana dalam soal menolong orang. Saudara, saya peringatkan buat saudara sekalian. Kalau ada orang mau minta pertolongan, ada orang mau hutang sama saudara, Anda jangan sembarang hanya karena belas kasih. Sembayang dulu tanya sama Tuhan. Apakah memang jatah saudara untuk menolong? Atau ternyata dia menipu? Dan Anda tahu sudah terlalu banyak cerita saya dengar. Orang kalau sudah hutang janji bulan depan dibayar. Ternyata tahun depan baru dibayar. Itu pun sudah yang ngutangi dimaki-maki lebih dulu. Sudah. Betul apa betul? Udah ada orang di sini, amin. Loh, bukan berarti tidak boleh memberi hutang. Tapi kalau ternyata Anda tidak bijaksana bahaya. Juga jangan tertipu dalam soal investasi. Semua kita mau diberkati. Dan mari berinvestasi. Tapi jangan tertipu. Dan Anda tahu berapa banyak orang. Kayak Bu Sari Simorangkir saksikan. Uangnya ratusan juta habis. Gara-gara apa saudaraku? Tertipu oleh hamba Tuhan. Karena multi level. Dan akhirnya kabur. Jangan tertipu. Kalau Anda mau investasi sembayang. Tanya sama Tuhan. Supaya Anda tidak sembarangan. Karena kita harus punya kesiapan mengelola berkat Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Apalagi saudaraku. Kesiapan karakter saat diberkati. Karakter kita harus siap. Pepatah Indonesia berkata, seperti padi, tambah berisi, tambah apa? Merunduk. Belajarlah tambah diberkati, tambah apa? Rendah hati. Kata bersama saya mau belajar rendah hati. 2, 3. Orang sombong itu ada beberapa macam. Ada orang kaya sombongnya bukan main. Tapi yang kedua ada orang miskin sombongnya minta ampun. Saya nggak tahu yang disombongkan itu apa, saudaraku. Tapi saya berdoa dalam nama Yesus, semua biar kita jadi orang kaya yang rendah hati. Tambah rendah hati, tambah berkat. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Belajarlah tetap rajin dan ulet. Amin, saudaraku. Tetap rajin dan ulet. Rajin. Ya toh. Jangan tambah diberkati, tambah malas. Lalu apalagi? Belajarlah untuk tetap tidak merasa berjasa. Tetap rendah hati. Jangan berkata ini semua karena saya. Dan sebagainya. Tetap anggap bahwa semua adalah anugerah. Dan belajar tetap setia. Kata bersama saya tetap setia. 2, 3. Ya, setia sama Tuhan. Tapi juga setia sama pasangan. Amin. Amin. Siap gak diberkati? Nanti kalau sudah semakin kaya. Suami-suami harus tambah pegang erat istri. Belum ada yang amin. Amin. Pegang erat istri bukan istrinya orang lain. Amin. Bukan noni baru. So. Tambah diberkati, tambah erat pegang istri. Kenapa? Terutama masuk ke mall, Pak. Saya pegang erat tangan istri saya. Meleng dikit aja, Pak. 5 menit, wah bahaya, Pak. Udah bawa tentengan banyak. Para wanita-wanita juga. Tambah diberkati, tambah pegang erat tangan suami. Lu udah ada yang amin. Jangan begini. Lu macam-macam ya suami ya. Di Indonesia gue gak dapat pekerjaan, gak punya income. Tapi lu harus hati-hati. Di Amerika income gue lebih banyak. Gaji saya lebih banyak, overtime terus. Lu macam-macam gue knock out. Gue cari pulih lagi. Saudara-saudara. Berapa banyak orang tidak siap karakternya untuk diberkati. Saya berdoa yuk. Siapkan karakter kita. Tambah diberkati. Tambah setia. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin.
Kesiapan sikap hati saat diberkati. Ini juga penting, sikap hati. Tambah diberkati, tambah bermurah hati. Amin. Ada orang tambah diberkati, tambah pelitnya minta ampun. Ya kan? Buktinya apa, saudaraku? Dulu belum punya rumah, ya toh, tergerak, ayo nabur. Suami istri, ayo nabur. Ya toh. Setelah punya rumah, nabur. Lah cicilan rumah bulan depan siapa yang bayar? Ya udah enggak usah nabur lah, saudaraku. Tapi Anda tahu, ada sebuah artikel yang saya baca. Orang terkaya di dunia, sekian daftar orang-orang kaya di dunia. Ternyata diteliti, punya satu sifat yang sama. Anda tahu apa? Mereka orang-orang kaya itu suka, yaitu memberikan bantuan keuangan. Mereka suka memberi charity. Mereka support gereja. Mereka suka mendukung untuk orang-orang miskin. Anda tahu, kalau saudara punya sikap hati yang siap diberkati, semakin Anda diberkati semakin bermurah. Semakin Anda diberkati tidak melekat sama harta, tapi semakin melekat sama Tuhan sumber berkat. Percayalah, tahun 2014 kelimpahan datang. Belum semua tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Katakanlah haleluya. Yang ketiga, yang terakhir, kapan berkat itu datang? Lihat ayat 20. 2 Raja-Raja 3 ayat 20. Perhatikan, keesokan harinya. Kapan? Ketika orang mempersembahkan korban. Ini adalah waktu Raja Yosafat membawa korban pagi. Itu adalah korban api-apian. Aneh, lagi kekurangan air, sudah bangun parit, belum ada air, tapi sudah mempersembahkan korban. Lihat, ketika orang mempersembahkan korban, baca sama-sama 2, 3. Datanglah dengan tiba-tiba air dari arah Edom. Lalu penuhlah negeri itu dengan apa? Dengan air. Yang ketiga, yang terakhir. Berkat datang pada saat kita setia membawa korban bagi Tuhan. When we are faithful to bring sacrifice to God. Pada saat persembahan itu dibawa, mereka mempersembahkan korban. Bukan di waktu mereka setelah menerima air. Sebelum menerima air. Ada banyak orang berpikir, saya mau bawa korban yang terbaik setelah saya diberkati. Itu salah. Justru pada waktu engkau belum diberkati, engkau bawa korbanmu, maka berkat akan mengalir. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Juga ketika engkau diberkati, biarlah saudara juga terus membawa korbanmu dengan setia, sehingga engkau semakin diberkati. Saudara-saudara, Alkitab menjelaskan, ada 4 macam korban bagi Tuhan. Apa aja? Mari kita lihat. Korban yang pertama adalah, yaitu perpuluhan. Dan ini Alkitab mengatakan, apa tujuan persembahan perpuluhan? Membangun pagar perlindungan supaya saya dan saudara, keuangan keluarga kita dilindungi Tuhan. Kenapa? Lihat Maleakhi. Pasal 3 ayat 10-12. Anda sudah lihat bahwa akibatnya apa? Aku Tuhan akan membuka bagimu tingkap-tingkap langit. Curahkan berkat. Ayat yang ke-11. Lihat. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap. Semua kerugian-kerugian akan dihalau Tuhan. Kalau kita kembalikan milik Tuhan. Ada jemaat yang bilang ini, Pak kapok. Lu kapok apa? Saya bilang, saya tidak mau kasih perpuluhan $200 Pak, 1 bulan Pak. Dalam bulan itu Pak, kena musibah Pak. Ada aja yang terjadi Pak. Saya akhirnya keluar $1.000 Pak. Sudah kapok Pak. Saya mau bawa $200 untuk Tuhan. Daripada saya kena $1.000. Saya bilang, oke, Tuhan berkati. Ya. Anda lihat, bahkan ayat 12. Ya, ayat 12. Orang akan menyebut kita berbahagia. Waktu kita bawa perpuluhan kita. Karena itu sifatnya wajib. Dan mungkin sudah berkata, ini kan perjanjian lama Pak. Perjanjian baru, lihat Matius 23. Yesus sendiri yang berkata, kalimat yang terakhir. Yang satu harus dilakukan, itulah perpuluhan. Dan yang lain, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan, jangan diabaikan. Ini adalah persembahan yang pertama. Persembahan yang kedua, Alkitab berkata apa? Buah sulung. Dan tujuan buah sulung menggerakkan hati Tuhan. Seperti Abraham mempersembahkan Ishak anak sulungnya, maka Tuhan bersumpah memberkati. Seperti Ibu Hana membawa anak sulungnya Samuel, maka Tuhan kembalikan 5 kali anak. Anak yang lain 5 orang. Nah lihat, ini adalah apa? Nehemia 10:35. Lagi pula, setiap tahun, dalam terjemahan aslinya di awal tahun, kami akan membawa ke rumah Tuhan
hasil yang pertama dari tanah kami dan buah sulung dari segala pohon. Mungkin Anda berkata, Pak, ini kan petani, Pak. Saya kan bukan petani. Lihat Amsal 3 ayat 9-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama, tidak hanya dari hasil pertanian, dari segala penghasilanmu. Kalau engkau pedagang, kalau saudara adalah karyawan, dari hasil segala penghasilanmu. Ayat 10, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemeranmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Yang mengerti, katakan amin. Saudara, kalau perpuluhan itu sifatnya wajib, kalau buah sulung saudara, sifatnya tidak wajib. Tergantung dari ketaatan dan kadar iman saudara. Kami sekeluarga taat, sudah berapa tahun ini kami bawa buah sulung kami di awal bulan, di awal tahun. Dan Anda tahu, ada yang tanya, Pak, saya memberinya bagaimana? Terserah kadar imanmu. Kalau Anda tidak tergerak, jangan. Dan kalau Anda tergerak, Anda boleh beri dari gajimu seminggu, atau 2 minggu, terserah, atau sebulan. Kami sekeluarga selama berapa tahun ini, semua gaji kami selama bulan Januari, selalu kami bawa ke rumah Tuhan, bawa sebagai buah sulung. Dan ajaib, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Dia berkati dengan cara yang ajaib. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Apalagi, ada persembahan yang ketiga, persembahan khusus. Dan ini adalah prinsip tabur tuai. Kenapa? Mana ada Pak persembahan khusus? Lihat, Maliaki 3 ayat 8. Bolehkah manusia menipu Allah? Dalam terjemahan Inggrisnya bukan menipu, merampok Tuhan. Namun kamu menipu aku atau merampok Tuhan. Tetapi kamu berkata dengan cara bagaimana kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan. Jadi kalau kita tidak kembalikan milik Tuhan, kita merampok, mencuri milik Tuhan. Tapi lihat, dan persembahan apa? Khusus. Kata bersama saya, persembahan khusus. 2, 3. Apa persembahan khusus ini? Bawa lagi, next. Ini adalah persembahan bagi orang tua. Saudara tahu, seorang anak, Anda dan saya setelah diberkati, kita juga perlu mensupport orang tua kita. Dan itu adalah kunci berkat Tuhan. Yang mengerti, katakan amin. Dan Anda berkata, Pak, lah orang tua saya sudah diberkati, Pak. Orang tua saya berkata, nak, juga nggak usah, papa mama punya income sendiri. Nggak usah kasih papa mama. Oke, tapi minimal setahun sekali. Pada waktu ulang tahunnya, atau mungkin pada waktu Natal, atau mungkin pada waktu saudara Cynthia, Anda kasih sebagai tanda hormat kepada orang tua. Dan percayalah, engkau dan aku akan diberkati Tuhan luar biasa. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ya, jangan bilang begini, yang penting saya diberkati Pak. Dan istri saya tidak setuju kalau saya kasih orang tua saya Pak. Itu namanya perlu doa pelepasan. Amin. Apalagi saudara, persembahan bagi hamba Tuhan. Kalau Anda tergerak untuk hamba Tuhan, silakan. Apalagi persembahan, yaitu bagi perjalanan rohani. Nah, contohnya, Anda punya kerinduan ke Israel. 2015 nanti kita buat lagi ke Israel. Ayo, Anda punya kerinduan. Anda kemudian mulai menabung dari persembahan khusus. Atau Anda setiap November Thanksgiving ikut retreat. Dan biaya pendaftarannya Anda pakai. Dan itu adalah yaitu persembahan khusus untuk perjalanan rohani. Anda mau beli buku-buku rohani. Anda mau beli CD-CD khotbah. Itu adalah untuk biaya perjalanan rohani. Dan yang terakhir Alkitab mengajar kita. Ada persembahan bagi orang miskin. Dan bagi orang miskin ini hukumnya adalah memiutangi Tuhan. Seperti apa? Ayat yang terakhir, Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, pemain musik, memiutangi Tuhan. Ia akan membalas perbuatannya itu. Jadi kayak ngasih utang. Saya coba pinjam ayat ini dari terjemahan Alkitab bahasa sehari-hari, lebih jelas. Menolong orang miskin sama seperti memberi pinjaman kepada Tuhan. Nanti Tuhan juga yang akan membalasnya. Anda tahu, kalau Anda memberi orang miskin, itu memiutangi Tuhan. Tuhan tidak pernah berutang. Dia pasti akan kembalikan berlipat-lipat kali ganda. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Dan dengar, saudara, dengar. Saudara, mungkin ada saudara yang bertanya, Pak, kalau gitu saya lebih baik kasih orang miskin aja, Pak. Tetap ini hukum Tuhan. Anda tahu perpuluhan, tadi dikatakan, bawalah seluruh persembahan perpuluhan. Anda tahu perpuluhan 10% itu bukan punya kita, milik Tuhan. Kembalikan. Dan kita tidak boleh mengelola. Kita harus bawa. Anda harus tahu, saudaraku, artinya apa? Anda harus mengerti bahwa ada orang bilang, saya tak bagi-bagi Pak perpuluhan saya Pak. Sebagian ke gereja A, sebagian ke gereja B, sebagian ke hamba Tuhan. Ternyata bawalah ke rumah Tuhan. Tempat di mana engkau digembalakan.
mendapat makanan rohani. Saya fair bagi jemaat yang pulang Indonesia. Mereka mau kasih saya perpuluhan, saya tolak. Maaf, perpuluhan harus kamu bawa ke gereja di mana kamu di Indonesia digembalakan. Kalau kamu mau kasih persembahan khusus ke hamba Tuhan atau ke gereja villa, saya terima. Dan Anda tahu saudaraku, kenapa? Di mana kita makan, di situ kita diberkati dan kita juga membawa perpuluhan kita. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Dan Anda tahu, 4 hukum ini akan terjadi. Kesimpulannya apa? Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya ketika kita siap diberkati. Dan kapan berkat itu datang? Yang pertama, berkat datang pada saat kita mentaati perintah Tuhan. Tetap taat walaupun terlihat bodoh dan tidak masuk akal. Tetap taat walaupun terlihat sukar. Tetap taat dengan iman dan pengharapan. Kapan berkat itu datang? Yang kedua, berkat datang pada saat kita terus mempersiapkan wadah hidup kita. Kesiapan mengelola berkat Tuhan, kesiapan karakter saat diberkati, kesiapan sikap hati saat diberkati. Dan yang ketiga terakhir, kapan berkat itu datang? Ketika kita setia membawa korban bagi Tuhan. Perpuluhan untuk membangun pagar perlindungan, buah sulung menggerakkan hati Tuhan, persembahan khusus itu hukum tabur tuai, dan orang miskin memiutangi Tuhan. Saya tidak pernah takut dan tidak pernah malu bicara soal keuangan di gereja ini. Karena Anda tahu jelas, semua persembahan saudara akan masuk ke kas gereja. Kami hanya digaji. Dan kami semua tanggung jawabkan. Gedung ini pun juga semua pakai nama gereja untuk kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin.